ya. Ada yang B, doang tidak ada. Kalau kayaknya nggak ada ya. Ada? Nggak ada. Kita sama-sama di sini semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Kita safar, salah satu doa orang-orang safar adalah doa yang mustajab, dan mempelajari adabul muslim fi yaumil wa lailatin ya. Adabul muslim fi yaumi wa lailatin, yaitu adab seorang muslim pada siang dan malam hari, pada siang dan malam hari ya. Di sini adalah yang pertama adalah adabun naumi wal istiqamah. Bahwasanya apa? Adab tidur dan bangun. Semuanya tidur? Tidur. Ini belum mulai, jangan tidur dulu. Ya, masih ada waktu ya. Yang pertama, adab apa saja sih kita sebagai seorang muslim? Kita sebagai seorang muslim hendaknya beradab ya, hendaknya beradab. Di mana ini, Mas? Di atas. Taib ya. Adab apa saja sih kita sebagai seorang muslim supaya bangun kita kemudian tidur kita juga bernilai ibadah ya. Dijelaskan bahwasanya yang pertama adalah muhasabatun nafsi qabla naumi. Yang pertama adalah berarti muhasabah diri ya. Apa itu? Berarti koreksi diri, ngitung-ngitung lagi tadi kita sudah melakukan apa saja. Beliau menyebutkan fayustahabu lil muslimi an yuhasaba ya nafsahu qabla naumi amma bidari minha min a'mali khilali naharihi, ya bahwasanya disukai ataupun dianjurkan bagi seorang muslim untuk mengoreksi dirinya sebelum tidur dari apa-apa yang telah dilakukan pada waktu siang hari ya. Fa inna wajada khairan hamidallahu ta'ala. Apabila dia ternyata ngitung-ngitung hari ini berbuat kebaikan, maka hendaklah dia berterima kasih. Berapa? Memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in wajada ghaira dzalika istighfara wa anaba wa barada ila taubati wa azami an yakuna yaumihi al-ati khairan min yaumi as-salafi biidznillah. Tetapi apabila kok setelah dihitung-hitung ya, setelah diingat-ingat kok hari ini kok banyak dosa, maka hendaklah dia segera bertaubat, beristighfar dan berazam bahwasanya di hari selanjutnya besok saya harus lebih baik lagi daripada hari ini. Itu sebelum itu berarti diingat-ingat lagi ya. Makanya ada sahabat masya Allah ya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu 3 hari berturut-turut ya, sayati min ahlil jannah ya, akan datang kepada antum itu seorang ahli surga ya. Kemudian datang seorang yang biasa aja, kemudian apa, menenteng sendalnya, kemudian masuk untuk melaksanakan sholat ya, tahiyatul masjid, kemudian bermajlis kepada Rasul. Kemudian di hari berikutnya juga sama, saya min ahlil jannah, akan datang kepada kalian ya seorang ahli surga. Begitu pula yang ketiga, itu orangnya sama kan gitu ya. Kemudian dibuntuti oleh sahabat yang lain ya. Kenapa kok bisa seperti itu ya? Dia mengatakan bahwasanya aku sedang ada masalah di dalam keluarga aku, boleh aku menginap di tempatmu gitu ya. Kemudian diperbolehkan. Apa yang dilakukan orang tersebut biasa aja gitu ya, biasa saja. Ketika malam tidur ya sudah tidur saja, ditungguin. Malam-malam ternyata nggak sholat, nggak bangun. Bangun-bangun subuh untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Begitu terus seterusnya. Perasaan amalnya biasa-biasa saja ya. Kemudian setelah yang terakhir 3 harinya, kan ada bermalam itu dibatasi sebagai seorang muslim kita. Apabila bermalam ke tempat yang lain maksimal berapa? 3 hari 3 malam. Yang terakhir akhirnya apa? Pamit ya. Kemudian menanyakan, sebenarnya saya di sini ingin memperhatikan amal apa sih yang kau lakukan, tapi biasa-biasa saja kan gitu ya. Ya, padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya antum adalah merupakan salah satu penduduk surga, gitu ya. Kemudian setelah mau pamit dipanggil, ya, wahai sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin
saya mempunyai satu amalan, ya bahwasanya sebelum tidur saya selalu memaafkan semua orang yang berbuat kesalahan kepada saya. Kuncinya di situ. Jadi setiap tidur udah nggak ada lagi permasalahan kepada orang lain, walaupun dia disakiti orang lain. Sebelum tidur dia sudah berazam dan berniat untuk memaafkan semuanya, semua kesalahan mereka, apapun kesalahan itu. Dan itu dilakukan setiap mau tidur. Baik, Masya Allah. Yang keduanya, adab selanjutnya adalah an-naumu mubakiran, yaitu tidur cepat. Ya, an-naumu mubakiran berarti tidur cepat. Ba'da isya, udah langsung tidur. Habisin tidur ya. Bismika Allahumma amutu ya, langsung ada tidur. Nah, ada selanjutnya, li hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanamu fi awwalil laili wa yaqumu akhirahu fayusalli. Ya bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidur di awal waktu, awal malam, tetapi ada lanjutannya, wa yaqumu akhirahu, tetapi beliau bangun di akhir malam, nggak bablas, apalagi sampai subuhnya kebablasan gitu loh. Nah, yang disyarat seperti itu karena memang mudah, bapak-bapak sekalian. Coba apabila kita itu ketika masuk waktu isya kemudian istirahat, nanti insya Allah biasanya mudah untuk qiyamul lail. Tetapi ketika begadang-begadang biasanya apa namanya, kalau seandainya sudah jam 12 lewat itu nggak bisa tidur, namanya apa? Udah kadung gitu ya, akhirnya kan nggak ngantuk gitu kan. Tahu-tahu ketika tidur jam 2 bablas subuhnya, ya jam 6 baru bangun, ngajinya setorannya juga nggak datang, ketinggalan kan gitu. Taib, muttafaqun alaih, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang pertama berarti adabnya tadi apa? Satu, muhasabatun nafs. Yang keduanya tidur cepat. Besok nanti kajian pagi insyaallah ya, berarti kita nanti akan coba, kita berarti nanti besok akan bagi-bagi door prize-nya dengan catatan masih ingat enggak pelajaran malam ini. Taib, insyaallah ya. Nah, dicatat baik-baik. Yang ketiganya, istahabu al-wudu qabla an-naum. Ya, disukai, dicintai, disarankan berwudu sebelum tidur. Ya. Wal aqja'u ala syauqil yamin. Ya, li hadisi Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataita mudaji'aka fatawaddu'an wudu'aka li salati thumma ittaji' ala syaqqi al-yamin. Ya, bahwasanya apabila kalian ingin tidur, maka hendaklah kalian itu melaksanakan wudu seperti wudu mau sholat, dan hendaklah kalian itu berbaring di sebelah kanan. Ya, berbaring sebelah kanan. Bagaimana caranya? Cara tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berarti tidurnya di sebelah kanan itu bagaimana? Nah, nanti langsung dipraktekkan ya. Berarti beliau itu biasanya menggunakan bantalnya itu tangan kanan beliau, kemudian miring sebelah. Nah, ini tangan kanan apa kiri? Nah, ini langsung praktek. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti ini, sebelah kanan. Taib. Kemudian apa? Wala basa an yatahawala ila syaqihi al-aisara fi ma ba'da. Tetapi enggak ada masalah juga apabila sesekali ya, berarti pindah setelah awalan dari situ ya, memulainya dari sebelah kanan, ketika antum tertidurnya bergeser atau di sebelah kiri juga tidak ada masalah. Kemudian yang keempat ya, istihabu nafadul firashi, yaitu dianjurkan, dicintai untuk mengibaskan tempat tidur. Sudah sering dilakukan enggak ini? Ya, dilakukan sebelum tidur masa ngibas-ngibasin. Jadi tempat tidur, apalagi kita tidurnya di mana nggak tahu gitu kan. Salah satu sunahnya adalah wadzalika thalathan qablal iltija'a alaihi, dilakukan 3 kali sebelum tidur, sebelum
menempati posisi tidurnya. Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awwa ahaduhum ilal firashihi ya falyanfadhu firashahu bid bidakhilati izarihi fa innahu la yadri ma khallafahu alaihi. Bahwasanya apa? Apabila salah seorang di antara kalian ingin tidur, maka hendaklah dia itu mengibaskan atau ngebuti. Tahu bahasa ngebuti? Ya nyeblai gitu ya. Nyeblai. Nah, tempat tidurnya dengan apa? Dengan kain bagian dalamnya. Itu berarti kalau ada spray ataupun sarung itu ya berarti dibuka. Nah, itu juga ada syarat-syaratnya, nggak salah-salah itu aja ya. Berarti itu bagian dalam. Ketika antum pakai sarung berarti bagian dalamnya. Gitu ya. Kemudian baru dikibas-kibaskan berapa kali tadi? Tiga kali. Fa innahu la yadri ma khalafahu alaihi, karena kalian itu tidak mengetahui apa yang berada di atasnya. Ya, karena kalian tidak mengetahui apa yang ada di atasnya sebelum kita datang ke situ, gitu ya. Jadi hendaklah walaupun sudah rapi, mungkin antum biasa staycation di hotel segala macam ya rapi banget ya, tetap ya, ini adalah merupakan sunnah. Jangan langsung gelimpung saja. Siapa tahu di situ juga banyak apa? Karena kita dalam hidup kita, di kamar kita, ruang tamu, apalagi terutama di hammam, di WC itu banyak jin yang berkeliaran. Yakin? Ada? Percaya nggak? Percaya. Memang ada di situ, apalagi di hammam ya. Di tempat apa namanya, hammam, tahu hammam, toilet itu adalah banyak atau sarang-sarang jin, maka disarankan. Nah, ini antum bisa menjadi seorang yang sakti ya, sakti mandraguna, langsung bisa menghilang ya. Kenapa? Kapan dan di mana waktunya? Adalah ketika antum masuk kamar mandi. Karena kita semuanya, bapak ibu anak, mas mbak gitu ya, anak-anak ataupun sudah sepuh, itu semuanya itu senantiasa didampingi seorang korin, yaitu dari jin ya. Dia itu akan senantiasa mengikuti dan membuntuti kita, dan dia tidak akan bisa mengganggu kita dalam dua hal. Yang pertama, ketika kita masuk kamar mandi dan membaca doa. Doanya apa? Allahumma al-qaim, bukan ya? Allahumma inni a'udzubika minal hubuti wal khaba'is. Nih, Allahumma inni, ya Allah, aku meminta kepadamu, a'udzubika minal hubuti, aku berlindung kepada engkau dari jin. Ya, jin apa ini? Jin jahat laki-laki dan jin jahat perempuan. Jadi seperti itu ya. Makanya berdoa. Nah, ketika antum berdoa di sana, ketika masuk kamar mandi, insya Allah ya, dan Allah itu akan menutup aurat kita dari jin tersebut, nggak akan terlihat. Nah, makanya kita juga salah satu diperbolehkan untuk membuka semuanya di kamar mandi. Tapi jangan lupa berdoa dulu. Tetapi apabila nggak berdoa, antum jadi tontonan, gitu loh. Ya, makanya jangan salah. Ya, jangan salah kok ada seseorang wanita ataupun laki-laki yang dicintai jin. Kenapa? Bisa salah satu potensinya, salah satu sebabnya ketika dia masuk kamar mandi itu tidak baca doa, atau dia senang telanjang. Ya, atau dia senang telanjang walaupun di kamar atau di apa, diusahakan berarti kalau tidur jangan telanjang ya Pak, Bu, gitu kan. Nah, ketika tidak membaca doa tersebut, maka akan terbuka, kita itu akan tampak semuanya. Tetapi apabila kita membaca doa tersebut, kita itu sudah hilang dari pandangan mereka dan tidak akan bisa mengganggu kita. Makanya seseorang yang berdoa di dalam kamar mandi juga, mereka tuh biasanya nggak akan betah lama-lama. Dan itulah yang disunahkan Rasul ketika masuk kamar mandi juga sesuai dengan keinginannya saja, sesuai dengan hajatnya saja. Ketika sudah selesai BAB, BAK atau mandi, udah. Makanya ya salah satu ya, kita juga tidak boleh tasyabuh ya dengan orang-orang kufar, itu adalah memperindah toilet. Ya, maksudnya kan supaya apa? Supaya antum betah, apalagi baca Quran gitu ya. Nah, gitu kan?
Apa sekarang bawa HP ya, biasanya kan gitu, berjam-jam gitu. Ini termasuk ya tasyabuh ya, termasuk tasyabuh karena hendaklah kita itu sesuai dengan buang hajat ketika memang sudah selesai hendaknya segera keluar. Dan doa ketika keluar apa? Gufronaka. Apa makna gufronaka? Ya, aku memohon ampun kepadamu sama dengan astagfirullah gufronaka. Karena apa? Lalai di dalamnya, karena di dalam WC tersebut tidak boleh ada zikir, tidak boleh ada kalimat thayyibah, nggak boleh nyanyi juga, nggak, diem aja. Ketika sudah selesai keluar, makanya disegerakan untuk keluar kamar mandi ketika sudah selesai. Makanya mandi juga nggak usah lama-lama, apalagi dihias-hias gitu kan. Biasanya mama ya, apa anak-anak perempuan kan suka mandi lama banget, ngapain gitu ya, apalagi ketika nggak doa itu bahaya. Karena apa? Bisa dilihat jin, kemudian dia apabila senang susah biasanya ya, disenangi jin itu susah untuk diruqyah. Karena apa? Biasanya membuat setiap orang yang senang sama dia itu apa? Diputuskan biasanya. Apabila ada manusia lain ya, laki-laki contoh perempuan yang kena, kemudian laki-lakinya itu senang kepada orang tersebut, itu biasanya ketika udah waktunya mau melamar akhirnya putus lagi. Dan ada saja ya alasan kenapa sih ketika mau menikah kok nggak jadi-jadi, ya itu salah satunya. Tapi kita lanjutkan ya. Tadi poin yang keberapa? Apa? Mengibaskan kain ya, kainnya ke dalam kasur. Nah, fi riwayatin salah marotin ya, marotin tiga kali. Kemudian yang kelima, karahatun naumi ala batni, yaitu tidak disukai atau dimakruhkan atau dilarang tidur tengkurap ya, tidur tengkurap. Li hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dari hadis Abu Dzar. Halo anak-anak, pada mendengarkan gak nih? Nanti sebentar lagi tidur, praktekkan ya. Yang poin kelima apa? Dilarang tidur tengkurap. Ala batni itu berarti ini perutnya di bawah gitu ya. Kenapa? Li hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dari hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, marra bi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa anna mudajji'u ala batni ya, faradhani, kemudian faradhani bi rijlaihi faqala ya Junaidib innama hadhihi dhaji'atu ahlin nar, gitu ya. Bahwasanya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjumpai aku, kemudian aku dalam posisi tidur ya, tidurnya tengkurap, kemudian beliau itu membangunkanku dengan kakinya, gitu ya. Ya, membangunkan dengan kakinya, kemudian beliau bersabda, innama hadhihi dhahi'atul ahlin nar, ini adalah merupakan apa? Tidurnya penduduk neraka, gitu ya. Jadi ini adalah apa? Tidurnya siapa? Tidurnya penduduk neraka itu tengkurap, gitu ya. Kemudian ada yang menanyakan, kok dibangunkan dengan kaki, gitu ya. Kok Rasul nggak sopan, gitu ya. Jadi seperti ini untuk menyikapi pertanyaan tersebut, ikhwatu iman rahimani wa yakum. Jadi adab di masing-masing daerah itu berbeda-beda. Ya, kalau kita biasanya menggunakan kaki itu biasanya nggak sopan, gitu ya. Nah, itu ya yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah memang itu adalah merupakan perkara yang dilarang keras, maksudnya perkara tersebut memang dibenci. Ya, akhirnya menggunakan kaki, ataupun memang adab di sana itu nggak ada masalah ketika memperhatikan seseorang atau memberikan peringatan kepada seseorang menggunakan kaki. Paham ya? Tapi kalau di kita, apalagi bapaknya yang tidur, kita ditendang. Ya, kita juga harus menjaga adab, gitu kan? Adab-adabnya bagaimana? Nah, adab satu dengan yang lain berbeda-beda. Beda ketika di Arab. Ketika di Arab itu antum marah-marah nggak ada masalah, ya, marah-marah segala macam itu biasa. Kemudian nepok
megang kepala gitu kan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau mereka di sana itu memegang memegang pantat itu udah penghinaan kan gitu. Kalau di kita sama nggak? Biasanya yang kalau di kita kan kepala yang ini ya kan gitu. Mungkin kalau ditepok itu mungkin biasa atau bagaimana. Tapi wallahu alam bisawab. Baik. Kemudian yang ke-6 selanjutnya. Karahatun naum ala syatri ghairi muhajarin. Ya, bahwasanya yang ke-6 ini apabila tidur di atas itu berarti di kasur tingkat ya atau di tempat yang tinggi, kemudian dilarang untuk tidur tanpa adanya sutur atau pembatas ya. Apa itu pembatasnya? Berarti harus ada, ketika antum di atas berarti harus ada pagernya atau bentengnya ya. Itu kan karena kita ketika tidur kan balik kanan balik kiri, kadang-kadang ada yang muter-muter tidurnya. Nanti akan kita lihat coba orang yang tidur anteng di situ enggak diem atau ada suara berisik atau gimana gitu kan. Nah ini ketika kita tidur di atas hendaklah ada pembatas. Maksudnya pembatas itu berarti supaya kita itu tidak jatuh ke bawah. Biasanya berarti dipakai pagar-pagar gitu ya. Nah, taib di situ. Li hadis Ali ibni Syaiban anna Nabi sallallahu alaihi wasallam man bata la dhahrihi baitin laisa alaihi hijabun faqad bara'at minhu dhimmah. Ya, barang siapa yang tidur ya kemudian berada di atas rumah ya, di atas rumahnya dan tidak ada hijab, maksudnya berarti tidak ada pinggiran-pinggiran tersebut, maka kami berpaling apabila terjadi sesuatu pada orang tersebut. Ya, maka maksudnya apa? Ketika jatuh berarti itu resikosan sendiri, makanya berarti dianjurkan ketika tidur di atas, baik enggak mesti harus tingkat ya, berarti mungkin ketika dipannya itu tinggi, makanya masya Allah itu Islam sangat menjaga semua adab-adab itu sudah ada ya, sampai dengan buang air kecil saja juga diperhatikan. Kemudian yang ketujuh adalah ighlaqul abwabi wa idfa'un nari wa masabihi qabla naumi, yaitu apa? Menutup pintu dan mematikan api dan lampu ketika sebelum tidur. Apa? Menutup pintu, mematikan api dan lampu sebelum tidur. Kalau lampu zaman dulu kan pakai itu kan sentir atau obor gitu kan. Nah, masya Allah, dan ini wal masabiha, begitu pula dengan lampu. Jadi sunnahnya adalah ketika tidur terang atau gelap? Gelap. Ya udah pas, yang di bawah tenda-tenda kan nggak ada lampu. Ketika udah ngantuk udah langsung tidur aja. Tapi jangan lupa sunnah-sunnah yang lain. Perhatikan dulu yang tadi di awal, wah ya gelap-gelapan langsung masuk, ternyata di situ banyak belut gitu kan, atau ada kodok dan lain sebagainya, itu masya Allah. Kemudian apa? Li hadisin Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadfa'u masabiha bilaili idza raqattum wa aghlaqul albaba wa awkathu al-asqiyatu wa khamaru al-ta'ami wa syarab. Nah, kemudian apa? Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mematikan lampu ketika di malam hari ya, ketika mau tidur, mematikan lampu di waktu malam ketika mau tidur, kemudian menutup pintu, kemudian juga menutup bejana dan juga makanan dan minuman. Nah, sisa-sisa tadi mungkin yang ada di atas belum pada kemakan, nanti hendaklah ataupun nanti ada makanan dan minuman, ketika kita tahu teh, kopi segala macam hendaknya ditutup dengan mengucapkan bismillah. Karena apabila tidak, itu akan menjadi makanan dari jin ataupun syaitan. Maka dari itu apabila sudah terbuka itu tidak boleh untuk diminum atau dimakan. Ya, itu biasanya ada racun-racunnya atau segala macam, wallahu alam bisawab. Tapi apabila kita tutup menggunakan apapun,
kemudian kita sebelum menutupnya melafadzkan bismillah, insyaallah aman dan bisa kita makan atau minum setelah kita bangun tidur. Selanjutnya 8 qiraatu ayatil kursi wa khatamihi suratul baqarah. Ya, bahwasanya apa? Membaca ayat kursi dan akhir surat Al-Baqarah. Dari mana nih? Ya, ayat kursi udah hafal ya. Kemudian wa khatimah suratul Baqarah, yaitu akhir dari surah Al-Baqarah. Wa khatimah suratul Baqarah, ya terakhir dari surat Al-Baqarah. Dari mana mulainya? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun sampai selesai. Wa qul huwallahu ahad wal mu'awwidzataini. Dan apa? Qul huwallahu mu'awwidzatain berarti qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Liman warada fi dzalika minal ahadits al-sahih. Ya, ini juga berasal dari sumber hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Berarti sebelum tidur nanti diusahakan membaca apa? Ayat kursi, kemudian akhir surat Al-Baqarah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian qiraatu badil ad'iyati wa azkar, yaitu membaca sebagian dari doa-doa dan zikir-zikir. Nomor 9. Ya, wasabidatu ya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa minha Allahumma qini adzabaka yauma tub'atsan ibadaka salasa marratin. Ya, bahwasanya apa? Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya telah tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah membaca doa ini. Biasanya kita enggak, biasanya membaca doanya apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Kan ini ya, ini juga ada hadisnya. Tetapi salah satu doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini yang mungkin bisa kita hafalkan bareng-bareng ya. Allahumma kini, coba. Allahumma kini adzabaka. Allahumma qini adzabaka. Allahumma qini adzabaka. Yauma tub'atsa ibadaka. Yauma tub'atsa ibadaka. Yauma tub'atsa ibadaka. Yauma tub'atsa ibadaka. Naam, Allahumma qini adzabaka. Allahumma qini adzabaka. Yauma tub'atsu ibadaka. Atau yauma tab'atsu ibadaka. Ya Allahumma qini adzabaka. Allahumma qini adzabaka. Yauma tab'atsu ibadaka. Ya Allah, ini artinya ya. Ya Allah, bebaskan aku dari azab-Mu pada hari Engkau membangkitkan umat-Mu. Ya Allah, bebaskanlah aku dari azab-Mu pada hari Engkau membangkitkan umat-Mu atau hamba-hamba-Mu. Ini dibaca berapa? 3 kali. Sudah hafal tadi? Nah, biasanya ini mudah ya, insyaallah ya. Allahumma qini adzabaka. Allahumma qini adzabaka. Yauma tab'atsu ibadaka. Yauma tab'atsu ibadaka. Allahumma qini adzabaka. Allahumma qini adzabaka. Yauma tab'atsu ibadaka. Yauma tab'atsu ibadaka. Coba lagi. Allahumma qini adzabaka. Nah, itu ya, Allahumma qini adzabaka yauma tub'atsu ibadaka. Ya Allah, ampunilah, bebaskan aku dari azab-Mu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Berapa kali? 3 kali, insyaallah ya. Ini baru wa, dan selanjutnya bismika Allahumma amutu wa ah. Ya, dan ini sudah hafal biasanya ya. Apa artinya?
bismika, ya. Bi dengan ismika, dengan menyebut namamu. Allahumma ya Allah, amutu aku mati, wa ahya dan aku hidup. Kok seperti itu? Karena tidur juga merupakan salah satu bentuk kematian, ya gitu. Taib. Ya, insya Allah itu adalah merupakan adab. Ya, adab-adab apa? Adab-adab ketika tidur. Selanjutnya an yaqula idza istaqadha minan naumihi alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dan ketika kan tadi sudah tidur, kemudian ketika bangun hendaknya membaca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Sekali lagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nah, baik. Nah, itu adalah merupakan adab-adab yang sebentar lagi kita pada tidur. Apa sudah pada ngantuk ya? Ya, kalau sudah berarti tidurnya tadi salah satu adabnya adalah naumun mubakkiran. Apa itu tidur? Cepat. Tidur di awal waktu. Udah mau tidur? Udah makan belum? Sudah. Ya udah, sekarang sudah mau tidur, sudah mau bobo? Ya udah deh, kalau mau tidur ya udah tidur aja. Ya. Udah kayaknya sudah pada ngantuk, udah pada lelah ya. Berarti hari ini mungkin ini dulu ya. Untuk daurahnya mungkin bisa disambung besok. Ya, besok supaya seru juga. Khawatirnya apa nanti kalau daurah jenazah ada yang karena memang nanti harus ada yang diikat-ikat, kemudian ada yang jadi mayat juga, harus ada gitu loh. Nah, nanti setelah itu nanti malamnya apalagi tadi kan ketika salah satu sunahnya ketika tidur apa? Dimatikan lampunya gitu kan. Nanti rep-repan lihat pocong di depan di atasnya gitu kan. Nah, enggak, kalau daurahnya sekarang, daurah janaiz itu kan nanti harus dimandikan, kemudian dipocong gitu kan, kemudian disolatkan. Nanti terbayang-bayang. Nah, maksudnya nanti terbayang-bayang, nanti rep-repan gitu kan. Baik. Tapi ya tafadhal masykuran ketika sudah, mungkin itu sesi awal kita pada kesempatan berbahagia ini, yaitu kita sama-sama belajar atau murojaah adab tidur. Insyaallah berarti dipahami ya tadi ya. Apa saja tadi? Satu, muhasabah diri. Yang keduanya tidur di awal waktu, dapat bonus semuanya berarti. Terus selanjutnya berwudu. Yang keempat mengibaskan spray. Terus dilarang tengkurap. Kemudian apa lagi? Menutup pintu. Lampu dan api. Tidur di atas tanpa pembatas. Tidur di atas tanpa pembatas dilarang. Kemudian apa lagi? Menutup pintu. Kemudian mematikan api dan lampu. Kemudian membaca ayat kursi, terakhir surat Al-Baqarah, kemudian muawidzatain itu 2 kul, tapi kalau muawidzat berarti masuk. Ya, kalau muawwidzat itu berarti masuk 3 kul, tapi kalau muawwidzatain hanya 2 kul, a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ini muawwidzat berarti 3 kul. Kemudian selanjutnya membaca doa dan zikir. Doanya apa tadi yang baru? Allahumma qini 'adzabaka yauma tab'atsu 'ibadaka. Lagi coba. Allahumma qini 'adzab. Bukan Allahumma ini ya, Allahumma qi qaf. Allahumma qini. Allahumma qini. Allahumma qini 'adzabaka yauma tab'atsu 'ibadaka. Allahumma qini 'adzabaka yauma tab'atsu 'ibadaka. Ya, Allahumma qini 'adzabaka, ya Allah, bebaskan kami dari azabmu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hambamu. Allahumma qini 'adzabaka yauma tab'atsu 'ibadaka. Mudah ya? Berapa kali tadi?
3. Yuk kita ulang lagi. Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Nah itu dia. Ya, kalau lupa-lupa, ya Allah bebaskanlah aku dari azabmu di mana engkau membangkitkan hambamu. Tiga kali. Lanjutnya apa? Terakhir bangun tidur, baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tapi sebelum tidur tadi bacanya apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Taib, ya insya Allah. Kalau ngantuk banget yang doa yang praktis aja boleh nggak Ustaz? Kalau udah ngantuk banget itu. Praktisnya gimana contohnya? Ya udah Bismika Allahumma amutu wa ahya, minimal itu. Ya. Bismillah. Iya, karena terlalu banyak aktivitas ya, banyak lembur. Ya, insya Allah berarti itu minimal, berarti ya berdoanya apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dan satu lagi poinnya, ketika kita sebelum sebelum tidur itu kita berwudu, insya Allah berarti malaikat akan senantiasa menjaga dan mendoakan kita hatal fajar, kemudian sampai dengan fajar, kan gitu. Makanya kebanyakan biasanya apa? Ya ketika kita mau tidur itu biasanya udah males banget kan bawaannya. Ya karena memang syaitan itu senantiasa menggoda kita. Pinginnya ketika tidur ya dia jadi temennya gitu ya. Tetapi ketika kita tidur dalam keadaan bersuci, berwudu, maka kita akan dijaga oleh malaikat. Taib. Nah itu adalah fadilah ataupun adab-adab dalam tidur kita sebagai seorang muslim. Adabul muslim fil yaumi wal lailati, yaitu ya pelajaran kita pada kesempatan berbagi ini semoga bermanfaat, dan apabila banyak kesalahan dan kekhilafan dari ana mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang udah tadi gimana, yang nggak ada airnya? Udah ngalir kan? Udah. Udah ngalir. Iya sudah. Praktek wudu